lagi, gede banget apinya. Habis maghrib banget lah gitu. Bakarannya. Habis maghrib ibu tahu ya? Iya, bilang sama anak ibu, Taman Puring kebakar, Mak. Ya gimana, aku udah nggak bisa ke sini kan. Asapnya cukup intens, menandakan masih ada api, pemirsa. Mbak lihat sendiri busu-busunya kan menutupi itu kan, ya. Masih tersembunyi banyak. Namanya overhaul, api yang tersembunyi. Kerugian mungkin saya belum secara rinci ya, tapi ya mungkin sekitar antara 5 sampai 100 jutaan. Lihat api udah gede, ya saya kepikiran anak saya masih di dalam. Saya terobos kobaran api, ya kan, akhirnya ya begini. Pasar Taman Puring menjadi saksi bisu puluhan tahun para pedagang yang meniti masa depan mereka. Namun pasar yang terletak di Kebayoran Baru ini hangus terbakar pada 28 Juli 2025 pukul 6 sore. Selain menghanguskan 650 kios, pasar ini juga membuat lalu lintas tersendat. Selain itu, tahanan dari Polsek Kebayoran Baru juga harus dievakuasi. Lantas, apa penyebab dari kebakaran pasar Taman Puring ini? Dan berapa total kerugiannya? Bersama saya, Arlista Hadi, inilah iNews Files. Tambul kebakaran. Kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan pada Senin 28 Juli malam menghanguskan 522 kios dengan total luas area terbakar mencapai 2.000 meter persegi. Asap pekat dan kobaran api menyelimuti pasar yang dikenal sebagai pusat barang loak dan barang bekas ini. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun taksiran kerugian dari kebakaran itu mencapai 30 miliar rupiah. Dalam operasi ini sebanyak 35 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan melibatkan 118 personil serta bantuan suplai air dari Taman Langsat. Tak hanya mengganggu layanan Transjakarta Koridor 13 Layang Tendean Ciledug, buntut kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring juga menyebabkan 4 tahanan di Polsek Kebayoran Baru dipindahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya pemirsa, ini adalah suasana terkini di depan Pasar Taman Puring. Bisa kita lihat untuk yang di depan ini adalah toko 2 lantai hangus luluh lantak oleh kobaran api yang terjadi pada kemarin sore. Baik, ini bisa kita lihat sudah tidak ada lagi etalase-etalase yang berdiri di toko ini. Luluh lantak, ini sepertinya toko sepatu karena kita bisa lihat banyak sekali sepatu berserakan. Dan untuk bara api ataupun kayu yang sudah menjadi bara begitu bisa kita lihat di sebelah sana. Saya tidak berani menyentuhnya karena saya tidak menggunakan sarung tangan, pemirsa. Betapa besarnya api bisa kita lihat. Sebuah bangunan 2 lantai ini bisa dikatakan hangus, tidak tersisa
Untuk rolling door-nya juga terlihat ada beberapa yang masih utuh, tapi ada beberapa juga yang sudah tidak tersisa. Hanya kerangka, bukan hanya rangka begitu. Saya akan mencoba untuk mewawancari salah satu pemilik toko. Dengan Bapak siapa? Saya Hendy. Pak Hendy, kalau saya boleh tahu memiliki toko jualan apa di Pasar Taman Puring ini, Pak? Aksesoris, kayak batu-batu permata apa gitu kan, jam-jam tangan, ya barang-barang antik lainnya. Sudah berapa lama menyewa toko ataupun kios di Pasar Taman Puring Kalau ini, saya Pak? di sini mungkin masih baru ya, hitungan mungkin baru kurang lebih sekitar hampir ya setahun lah ya. Baru setahun, tapi sudah dilanda musibah seperti ini. Iya. Bapak tokonya dari sebelah mana, Pak? Boleh di... Ini yang dari 1 ke 2 ini toko saya nih. Dari 1 ke 2 Iya. yang Iya, yang itu dia. ada semacam papan warna Iya, merah. iya nih yang ada kemari. Lantas untuk kronologinya pada saat itu Bapak masih di toko atau sudah di rumah, Pak? Masih di toko, pas kebetulan kita mau pada tutup. Terus saya lihat asap membumbung tinggi di dalam itu, saya rasa mungkin hanya asap biasa gitu kan. Tapi nggak lama kemudian di tengah api sudah menjalar. Akhirnya udah panik, teman-teman juga udah pada keluar semua, ya masing-masing menyelamatkan barang-barang mereka gitu kan. Nah termasuk saya pun ya ada yang mungkin ya saya bisa selamatkan, saya selamatkan, ada juga yang mungkin nggak bisa saya selamatkan. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi dari kios Bapak Hendy saat ini. Aroma hangus masih tercium, pemirsa. Ya ini tempat saya. Ini adalah toko Bapak. Iya. Sama sekali tidak ada yang tersisa, Pak Hendy. Ada. Ya itu bentuknya ada begitu. Kita nggak bisa bilang apa-apa ya, karena ini udah ya qadarullah juga ya. Tapi apa yang ada di pikiran Bapak pada saat melihat asap pada saat itu, Pak? Ya sebenarnya harapan kepengen gitu memadamkan, cuman kan apa daya kita kan juga manusia biasa ya, yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya api udah menjalar semua ke tengah begitu ya, kita pun udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Saat itu Bapak melihat api asalnya dari mana, Pak? Dari belakang, samping, atau dari mana, Pak? Samping sini itu asap udah mengepul. Ke sana api mulai pusatnya dari situ? Iya dari situ terus dia ke tengah. Oke, berarti dari depan bisa dikatakan ini dari kawasan depan ya, Pak ya? Langsung Betul. ke belakang? Ke belakang, terus Oke. dia naik ke atas. Oke. Nah, terus udah nggak bisa apa-apa lagi dah kita. Saking panas itu kita keluar. Nah udah dilahap semua. Dari jam 6 kejadian itu, jam 7 udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kita. Api udah melebar semuanya kemari-mari. Pak, ini kan kios Bapak sudah bisa dikatakan tidak tersisa lagi. Ya. Mungkin bisa diceritakan pada saat toko ini masih ada, ini posisinya apa, etalasenya di sebelah mana? Mungkin Ya. Bapak bisa Ini menceritakan. etalase kita di sini satu juga. Kemudian, Terus banyak pajangan-pajangan juga di sebelah sini gitu kan, kayak barang-barang antik apa gitu kan di sini semua. pajangan-pajangan antik ada di sebelah sini. Iya. Kemudian, Pak, Ya di etalase sini ya banyak lah yang namanya barang-barang ya saya anggap ya lumayan berharga lah gitu kan. Tapi ya kita juga udahlah, kita udah pasrah gitu kan. kondisinya pada saat itu Bapak hanya menjaga toko sendiri? Sendiri, Hanya seorang diri? seorang diri. Dan untuk di deretan sebelah sini yang masih buka pada saat itu, apakah hanya toko Bapak atau ada beberapa pedagang lain yang masih buka pada saat itu? Ada beberapa yang masih lalu lalang sih, cuman kan mereka kan pas begitu kejadian juga kan mereka juga Langsung panik. langsung Panik. lari. Ya mereka akhirnya kan menyelamatkan diri masing-masing. Petugas pemadam kebakaran pada saat itu ingat tidak, Pak? Tiba pada pukul berapa? Alhamdulillah gitu ya, dia agak cepat. Tapi memang api udah nggak bisa. Tidak bisa dijinakan atau tidak bisa Nggak dipadamkan bisa. pada saat itu? Sudah langsung melalap semua? Sudah langsung melalap habis semua. Sejauh ini apakah sudah ada pendataan ataupun bantuan mungkin yang sudah diberikan, Pak? Sementara untuk saat ini belum ada ya Mbak. Ya mudah-mudahan harapan kami sebagai pedagang yang ada di sini gitu kan, untuk khususnya kepada pemerintah pusat gitu kan, agar bisa mungkin ya membantulah
seandainya memang mungkin nanti ini mau dijadikan pasar kembali ya memang itu harapan kami, mudah-mudahan. Kira-kira berapa kerugian yang Bapak alami akibat kejadian ini, Pak? Kalau kerugian mungkin saya belum secara rinci ya, tapi ya mungkin sekitar antara 5 sampai 100 jutaan. Kita akan coba ke tempat lain karena masih ada pedagang yang berusaha untuk mencari sisa-sisa barang dagangan mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Banyak sekali puing-puing, paku-paku ataupun kawat yang bisa membahayakan kaki. Maka dari itu saya menggunakan sepatu boot. Izin, Bang. Ya, Lagi ngapain, Bang? lagi nginin barang-barang yang udah kebakar, terselamatkan. Ini dari toko Abang? Toko jam tangan, Toko bolpen, jam tangan. kacamata. Tokonya yang mana kalau boleh saya tahu? Gitu tuh. Real Wah, time. masih ada asap? Punya ade saya. Real Punya time. ada Pak Ipung. Ini masih ada asap, masih ada titik api atau sudah bisa dikatakan aman? Sudah aman, udah mendingan. Pak Ipung lagi apa ini? Lagi Bersih-bersihin yang bisa diselamatkan aja. Kayak sambungan-sambungan jam tangan kayak gini. ini masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dijual kan Pak Ipung? Masih. Tapi ini kalau saya lihat kotak dan berbagai macam rupa ini ada di sini. Ini jangan-jangan dari dalam Alat-alat iya dari dalam kotak, laci. dari dalam laci. Iya. Langsung menempel semuanya karena kobaran api. Iya betul. Ada yang tersisa? Tidak ada. Barang-barang berharga? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Bisa kita lihat untuk isian laci dari toko Bapak Ipung saja semuanya menempel, merekat, bisa dipastikan betapa panasnya. Dan selain itu rangka besi yang ada di belakang saya ini sampai roboh, sampai penyok. Saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya api, betapa panasnya api yang melalap pasar Taman Puring ini. Saya bisa gambarkan saat mendekat hawa panas masih terasa ya Pak ya. Ini berarti cukup luas atau? Ukuran 1,20 meter, sebelah sini sama sebelah sini. Letter L Hook, ya? ya hook ini. Ini hook, ini letter L. Oh berarti ini jalan ya Pak ya? Jalan ini. Ini letter L, etalase, dan etalase semuanya berisi jam tangan, Kacamata, bolpen, dan pulpen. sama tas-tas. Total kerugian yang dialami adik dan juga Pak Ipung dari kebakaran ini berapa? Ya lumayan lah, lumayan besar sih. Yang ditinggal semua ya kan, barangnya biasanya kan dibawa sama adik saya tuh. Ya kurang lebih 100 lebih lah. Proses pendinginan masih terjadi di belakang. Bisa kita lihat, mungkin di kamera masih terlihat asap-asap, berarti dipastikan masih ada titik api dan ini sepertinya cukup berbahaya bagi saya dan tim. Ini harus hati-hati pemirsa karena banyak sekali paku, banyak sekali benda-benda tajam. Lantai pecah pemirsa akibat besi-besi yang roboh, atap yang roboh. Belum kelihatan api karena masih asap gelap itu. Iya, udah digedor, udah dibuka, udah dipakai ini, nggak tahu ada api langsung dari atas itu. Ibu memiliki toko ini udah sejak kapan Ibu? Udah lama ya deh ya. Waktu belum 2000 belum. Yang pertama kebakar. Dulu ibu jualan di atas. Dulu Ibu jualan di atas. Pertama kebakar, udah dibangun lagi, dapat ibu di bawah. Kebakar lagi kan, kebakar lagi. Ini yang kebakaran ketiga kali.
juga kali ya. Cuma sekarang bukan ibu yang ngelola, ponakan ibu. Berjualan apa? Ibu? Sepatu. Sepatu. Iya. Ludes terbakar. Wah, habis mau udah gimana masuk aja kagak ya? bisa. Habis semua. Ini berarti kebakaran ketiga, kebakaran yang terbesar di antara 3 kebakaran Nomor 1 yang sama terakhir. nomor 2. Nomor 1 juga habis. Nomor 1 pada saat itu Habis nggak ada yang keluar. Nomor 1. Yang kedua ada keluar. Dibantu. ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Alhamdulillah nggak nyampe ke toko kita kok. Alhamdulillah tidak nyampe ke toko ibu. Ini yang ketiga ini. Habis maghrib banget lah gitu. Bakarannya. Habis maghrib ibu tahu ya? Iya. Bilang sama anak ibu, Taman Puring kebakar mah. Ya gimana aku udah nggak bisa ke sini kan. Terserah billahi ta'ala aja lah gitu. Ya. Ibu berharap mudah-mudahan kalau bisa dibangun lagi dibangun. Kalau nggak bisa dibangun, bagaimana kata pemerintah aja, ibu ngikut aja gitu. Ini pemirsa, dahsyatnya atau besarnya api, bisa lihat ini kanopi dari kios-kios ini langsung lumer, tidak ada tersisa. Api bisa dikatakan berasal dari sisi sebelah sini, pemirsa, langsung merambat ke arah tengah dan ke sisi yang ada di sebelah kanan. Untuk tingkat kehancuran ataupun kerusakan bisa dilihat memang bagian sebelah kiri rangka besinya hampir semuanya roboh, berbeda dengan sisi yang sebelah kanan. Menandakan memang api berawal dari yang sebelah kiri. Semua barang-barang yang ada di toko ini, barang-barangnya adalah mudah terbakar sehingga api cepat merambat ke kios-kios lainnya. Masih ada asap. Kamera bisa merekam, bisa melihat, bisa. Asapnya cukup intens, menandakan kemungkinan besar masih ada api yang berada di bawah dari bangunan toko yang ada di depan saya ini. Masih ada api, pemirsa. Karena asap cukup intens untuk rangka-rangka besi ini, karena panasnya api sampai bengkok, sampai roboh. Dan saya mendapatkan informasi bahwa ini adalah tadinya bangunan 2 lantai. Namun lantai kedua sudah ambruk, sudah roboh. Sudah tidak tersisa, pemirsa. Kondisinya tinggal 10%. 10% ya Pak ya? Kekuatannya. Jadi kalau Mbak dekat, saya ngeri pas Mbak lagi. Nah, Mbak nanti ketimpa. Siap, terima kasih banyak Bapak. Agak dari luar aja. Dari luar aja. Baik, terima kasih banyak Bapak. Beberapa saat lalu saya dihampiri petugas mengingatkan kembali kepada saya dan juga pedagang ataupun pemilik kios lainnya agar tidak mendekati, bahkan juga kalau bisa tidak memasuki, karena untuk kondisi bangunan tinggal 10% dan itu sangat berbahaya bagi kami. Beberapa petugas juga masih ada yang di dalam berusaha untuk mendinginkan bangunan pasar Taman Puring ini, karena di beberapa titik yang berbeda begitu bisa saya lihat masih ada asap-asap, menandakan masih ada bara api dan lidah api karena terbawa angin dari bangunan yang ada di sebelah kiri. Kurang lebih ini berjarak 3 meter. Lihat spanduk lumer begitu. Dan selain spanduk, dedaunan juga kering, menandakan besarnya api, kencangnya angin hingga membawa lidah api membakar spanduk ini dan juga membakar pepohonan ataupun dedaunan yang ada di sekitar sebelah sini, pemirsa. Ya pemirsa, di samping kiri saya ini adalah blok Q. Ini adalah blok terakhir di pasar Taman Puring. Di sebelah kanan barang-barang elektronik ini sudah tidak bisa diselamatkan. Saya akan coba bertanya bagaimana kondisi pasar Taman Puring ini di
Sekretariat Pasar Wisata Taman Puring. Ini di sebelah kanan adalah kantornya. Permisi. Iya. Bapak boleh keluar sebentar, Bapak. Saya dari iNews Fast, Arlista, dengan Bapak siapa? Nawara, Pak Nawara selaku pedagang juga pengurus. pedagang sekaligus pengurus. Untuk awal kronologinya ini, kira-kira api berasal dari mana, Pak? Kalau api berasal dari depan, nggak tahu di blok berapa, kita masih di sini ngumpul. Ada 3 pengurus belum keluar. Maghrib pas adzan pertama itu ada asap. Jadi kita lari ke tengah. Begitu nyampe di tengah udah asap, kita udah Yamato, ada pemadam yang kecil-kecil gitu. Ya. Udah nggak mampu sampai air, nggak mampu itu. Asap mengepul, api langsung ke atas. Apar-apar yang tadi saya lihat di depan itu berarti milik pedagang dan juga milik sekretariat? Milik sekretariat, pasar, milik pasar. Pemilik pasar. Berarti pada saat itu api sudah bisa dikatakan cukup besar karena apar dan air juga sudah Belum, tidak masih besar. itu kan Masih kecil apinya. masih belum kelihatan api karena masih asap gelap. Baru itu. asap. Iya, udah digedor, udah dibuka, udah dipakai ini, nggak tahu ada api langsung dari atas itu. Di dalam ruangan itu masih berupa asap. Tidak ada api. Tidak ada api sama sekali. Begitu ngambil lagi, api langsung di atas. Api langsung ke atas. Cepet banget itu, langsung ke atas. Berarti pada saat itu masih banyak pedagang, Pak, yang belum pulang, yang belum lain tutup. sebagian. Biasanya pedagang ini kan jam 5 udah pada tutup, tapi belum pulang, pada nongkrong di parkir, pada nongkrong di tengah ngobrol, ada sebagian pulang, baru tutup, ada sebagian belum tutup. Nah, yang pertama kali tahu itu ada asap, ada yang teriak apa? Ada yang teriak warga, asap kebakaran. Itu tahunnya saya tuh di daerah blok sini ada berapa toko itu yang asap keluar dari situ. Blok apa, Pak? Ingat nggak? Kalau nggak salah Kalau tidak salah Kalau blok tidak E. salah, iya. Nah, Pak, ini kan cukup luas ya, pasar Iya. Taman Puring. Yang terdata tokonya ini ada berapa sih, Pak? Kiosnya ada berapa? kurang lebih 500-an lah. Jadi Kurang lebih data 500-an. ya itu nggak valid, itu kurang lebih 500-an pedagang. 500-an yang diisi oleh pedagang. Iya. Yang kosong ada nggak, Pak? Yang kosong ada. Yang kosong ini yang buka sekitar 50 ya. Oke. 50% maksudnya, separuh-separuh gitu. Karena pasar sepi, banyakan online sekarang. Dari 500 kios ini adakah yang tersisa atau semuanya hangus terbakar, Pak? Nggak ada, terbakar semua. Karena 2 lantai, di tengah ini khusus pedagang terbuka kayak ini, kayak jus, kayak minuman itu di atas itu. Di atas, Jadi, di lantai 2? Di lantai 2. Di lantai 2, di lantai bawah? Di lantai bawah pedagang sepatu, kaos, elektronik, sama aksesoris jam tangan, Aksesoris jam tangan. terus sama parfum. Yang menghubungi pemadam pertama kali siapa, Pak? Banyak yang menghubungi kalau pemadam ini ya. Tahu tuh ya pemadam datang tapi nggak mempan juga ya. Saya lihat sendiri kan, mantau juga. Saya kan di tengah masuk keluar. Kayaknya disemprot pemadam ini api ngelawan gitu ya. Karena angin kencang atau nggak ada bagaimana? angin Tidak ya angin. biasa angin. Tidak ada angin. Ada. Jadi kayak meluap-luap kayak begini tuh api. Berarti api pada saat petugas pemadam datang itu sudah sangat besar dan tidak bisa langsung dipadamkan sama petugas. Iya. Tapi Malah tambah jadi itu. Di sini ada 3 saya tahu. Yang langsung meluncur itu kan belakangnya udah banyak 30 pada lebih. saat semalam itu langsung ada 3 mobil pemadam yang ada di sini Iya, tapi yang tidak dari bisa sana satu, menjinakkan sana api. satu, iya. Oke. Pak, ini saya melihat ini apa nih, Pak? Barang-barang elektronik. Ini elektronik apa, ini Pak. Elektronik ada tip mobil, ada audio ini. Di belakang sini kan semua rata-rata ini audio ini. Tip mobil, terus Apa elektronik ya? Elektronik yang ke tengah sana dikit itu udah sepatu, pakaian. Proses pendinginan masih terus dilakukan. Beberapa saat lalu sempat mendengar ada mobil pemadam kebakaran juga yang baru datang dikarenakan masih banyak laporan dari warga asap-asap ini masih bermunculan di beberapa titik. Pak Nawar, tadi saya sempat melihat Bapak sempat marah-marah begitu. Marah-marah ke siapa, Pak? Pedagang kah atau ke siapa, Pak? Ini bukan pedagang. Mereka ini itu ada banyak, siapa? Iya, banyak orang luar, pemulung. Oh, pemulung, Pak? Iya, bukan pemiliknya. Kalau pedagang lihat-lihat nggak apa-apa. Kalau orang luar pemulung, saya suruh keluar. Saya marah keras, lampunya dilarang keras masuk.
Kan ini proses ini masih belum selesai, masih di BAB ya, salah satu keamanan masih di kantor polisi itu. Berduka kayak begini, aturan ikut turut berduka juga lah. Jangan ambil kesempatan di orang berduka. Mbak lihat sendiri besi-besinya kan menutup itu kan, masih tersembunyi banyak. Namanya overhaul, api yang tersembunyi. Untuk kondisi di bagian belakang Pasar Taman Puring ini pendinginan masih terjadi, asap semakin tebal dan sepertinya saya sudah harus menggunakan masker. Kita akan coba berbincang kepada salah satu petugas. Saya melihat di agak dalam ini ada petugas dari BPBD, saya akan coba bertanya-tanya. Pak Bait dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, boleh dikasih tahu, ngasih Pak informasi update terkini Pak? Kondisi saat ini terupdate, kondisi sebenarnya sudah padam, dinyatakan padam jam 1.30 pagi dini hari, dan tadi pagi dapat informasi ada penyalahan kembali karena adanya posisi api adanya di bawah runtuhan tembok, jadi memang agak sedikit sulit untuk pemadaman. Dan sekarang sejak tadi jam 6 itu sudah melakukan proses pendinginan. Namun teman-teman damkar sifatnya dinamis dalam pengisian sumber airnya. Kalau menarik selang itu cukup jauh dan sudah proses sampai saat ini kurang lebih kalau dihitung sudah 20 unit karena memang sumber airnya yang agak lumayan jauh. Jadi sampai sekarang masih proses pendinginan, mudah-mudahan siang ini selesai. Dari 20 unit itu petugas yang dikerahkan untuk mendinginkan ataupun yang memadamkan ada berapa banyak Pak? Sebenarnya kan unitnya 4, tapi kita hitung dinamisnya jadi bolak-baliknya jadi dihitung 20 lah 20, kan gitu. Ya. Jadi satu unit itu kan 5 personil untuk petugas damkarnya, teman-teman damkar ini. Pencatatan terakhir mungkin Pak, ada berapa banyak pedagang sebenarnya yang ada di Untuk catatan terakhir, informasi terakhir yang sampai saat ini kita terima kurang lebih 552 kios yang terdampak. Untuk luas area sendiri kurang lebih 2.000 meter persegi. Rohandi, ini bisa diceritakan tidak pada saat kebakaran ini mengerahkan berapa banyak mobil sih Pak? Ya pertamanya emang dari titik api ya, titik api itu dari kios katanya menurut pengelola. Mereka punya prosedur, dia memadamkan dengan sendirinya dulu memakai apar. Apar yang kecil itu sekitar ada 8 atau salah, yang besar 1. Tapi kebakarannya udah karena tertutup, begitu dibuka udah besar ya. Jadi apar itu nggak mampu. Nah dia melaporkan ke Polsek dan kelurahan agar menghubungi damkar. Damkar dari Gansit meluncur itu juga udah agak telat, udah agak gede ya. Begitu nyampe sini, kita kan ada begitu nyampe unit juga kan harus ada prosedur mengeluarkan selang, mengatur strategi, itu kan perlu waktu. Sedangkan api itu bahan bakarnya mudah terbakar. Jadi kebakaran makin besar, kita meluncurkan lagi tahap 1 itu kan 4 unit. 4 unit itu berikut mobil penyedot, mobil 2-nya mobil pompa. Yang terus semakin besar kita luncurkan lagi dari CC 41 ya, Sudin Lebak Bulus ya, meluncurkan lagi tahap kedua. Tahap kedua udah besar lagi, tahap ketiga sampai tahap kelima kalau salah. Pak, ini saya lihat masih banyak asap dan ini kembali membumbung tinggi, berarti masih ada api berarti Pak? Api itu kan tersembunyi,
Ya, api tersembunyi di kolong-kolong gitu. Oh, di kolong-kolong Ya, berarti kolong-kolong misalnya kayak bahan-bahan material. bisa dikatakan bara apinya masih Ya, ada bara apinya gitu bersembunyi. Kalau kita dikatakannya ini overhaul. Overhaul itu mencari titik api. Overall mencari titik api. Jadi titik apinya itu masih banyak yang tersembunyi. Makanya kita angkat, kita semprot. Boleh sambil kita melihat Pak Rohandi. Bara apinya berarti masih cukup banyak ya Pak ya? Mbak lihat sendiri busu-busunya kan menutupi itu kan? Iya betul. Nah, perkiraan kita nih setengah jam ternyata nggak mati juga, berarti apinya masih tersembunyi banyak. Namanya overhaul, api yang tersembunyi. Gitu. Oke. Maka kita bongkar, kita tancepin selang, udah biarin aja, biar asapnya itu padam. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini berarti petugas juga mengalami kesulitan untuk memasukkan selang ke bawah karena banyak besi-besi yang menghalangi Ya, ya? itu kan ada di lantai 2 itu beton bangunan yang mau rubuh kan. Saya bilang hati-hati jangan ke dalam. Walaupun petugas pakai helm, kalau udah bangunan rubuh kita takut nggak jadi korban. Dengan Bapak siapa Pak? Idham Olip. Pak Idham. Pak Idham ini lagi istirahat ya? Iya, kita lagi pendinginan karena masih ada penyalaan. Pak, berarti tadi masuk ke dalam mendinginkan api dari jam berapa Pak Idham? Dari jam 8. Setengah 8? Iya, jam 8 ya. Jam 8, ini sekarang jam 1 berarti kurang lebih udah jam 8. Ini 5 jam ya Pak ya? terhalang tembok rubuh jadi agak lama. Oh gitu? Iya, jadi susah. Mungkin ini masih lama. Perkiraan berarti masih lama. Masih lama? Harus ada alat berat yang buat ngangkat tembok. Itu kan ada tembok rubuh. Jadi ya agak lama. Tapi kalau untuk sumber air? Sumber air ya banyak. Luka akibat kebakaran kemarin? Kebakaran Bu, korban. Rumah Bapak di mana posisinya? Ada di dalam Bu. Ada di sebelah dalam? Ya, yang kebakar habis. Kebakar habis, ya. tidak tersisa Bapak? Tidak tersisa sama sekali. Memiliki luas wilayah sebesar 5,4 km persegi dengan jumlah penduduk sekira 267.994 jiwa, menjadikan Tambora sebagai kawasan dengan penduduk terpadat se-Asia Tenggara. Padatnya pemukiman di wilayah Tambora juga jadi penyebab daerah ini rawan kebakaran. 21 Juli silam kawasan Duri Utara 1, Kampung Krendang, Tambora, Jakarta Barat, luluh lantah di amuk si jago merah. Sebanyak 29 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan 180 personil diterjunkan untuk menjinakkan api yang berkobar sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sebanyak 86 rumah hangus terbakar dan 406 jiwa harus mengungsi di balai warga dan posko BPBD Jakarta Barat. Selain menghanguskan rumah dan toko, sebanyak 9 warga mengalami luka bakar disertai sesak nafas. Bencana kebakaran di wilayah Tambora bak serial drama yang tak kunjung usai. Sudah 15 kali dilanda bencana kebakaran hebat. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 951 kasus kebakaran terjadi di ibu kota pada 1 Januari hingga 20 Juli 2025. Dengan luas area terdampak akibat kebakaran mencapai total 110.044 meter persegi. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, mencapai 260 kasus. Disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 242 kasus, kemudian Jakarta Selatan dengan 200 kasus. Sedangkan kasus kebakaran di Jakarta Utara sebanyak 118 kejadian. Lalu 1 kasus Kepulauan Seribu.
Adapun objek terbakar dengan intensitas paling tinggi adalah bangunan perumahan, yaitu 345 kejadian. Lalu bangunan umum dan perdagangan 197 kejadian, serta kendaraan 42 kejadian. Sementara penyebab utama kebakaran masih didominasi oleh arus pendek listrik, yakni sebanyak 635 kasus. Faktor lainnya termasuk gas 135 kasus, lilin 39 kasus, dan rokok 32 kasus. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Duri Utara 1, Kampung Kerendang, Tambora, Jakarta Barat, di mana pada tanggal 21 Juli lalu terjadi kebakaran hebat, 70 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya dan kurang lebih 300 jiwa. Dan di belakang saya ini ada kerumunan warga, mari kita coba tanyakan. Pada saat kejadian Bapak posisinya lagi di mana, Pak? Posisi saya dagang di depan. Bapak dagang di depan, di rumah sendiri atau ada? Ada istri saya, keluarga, istri saya masak juga di sini. Lalu pada saat api sudah menyebar luas, bagaimana? Apakah istri Bapak langsung lari ke depan atau bagaimana Bapak? Enggak, biasanya saya kemarin itu langsung nyuruh surat-surat amanin anak-anak, saya amanin langsung ke balai warga. Sudah lama Pak tinggal di sini Pak Yanto? Ya dari kecil ya di sini ya, dibilang 10-an tahun baru kali ini kejadian kemarin. Sudah ada pendataan bantuan pembangunan rumah kembali tidak Pak? Kalau data pembangunan rumah terus terang belum. Cuma pendataan logistik, makan, posko baru dibongkar kemarin ya, hari Minggu. Baru dibongkar kemarin. Baru hari Minggu kemarin dibongkar. Untuk konsumsi makan pun udah berhenti ya. Untuk bantuan yang lain untuk kasur apa masih 1 atau 2 setiap hari masuk. Dari kejadian kemarin apa saja Pak kehilangan Bapak yang cukup besar? Bukan cuma saya ya. Ini hampir 80 atau 90% ini nggak bawa harta benda. Karena cepatnya dari mulai jam 8:30 kejadian itu sekitar ya sejam lah, mungkin sudah hampir setengahnya udah terbakar. Menyelamatkan barang-barang berharga, surat-surat berharga sempat? Kalau surat penting sudah. Ada semua. Cuma sebagian juga ada yang dekat yang dekat dari titik api itu ya nggak selamat lah. Cuman untuk korban jiwa alhamdulillah nggak ada. Ada yang ingin disampaikan mungkin akibat kejadian kebakaran yang Bapak alami? Ya, saya menyampaikan sih ini semua seluruh warga ya, korban. Kalau bisa tolong dibantu untuk proses pembangunan, baik itu materialnya, ya mungkin biayanya juga lah, karena kan kita bukan cuma untuk material ya. Biaya tukangnya untuk pembangunan, prosesnya juga kan perlu biaya juga. Ini pemirsa, untuk kondisi yang ada di depan ataupun yang ada di pinggir jalan ini sebagian besar adalah pertokoan. Berbeda sekali dengan kondisi yang tadi kita sempat sama-sama lihat di bagian dalam, rata-rata adalah rumah warga. Dan kalau untuk rumah warga sendiri bisa dilihat untuk pondasi bangunannya ini cukup kuat begitu, dan rata-rata mereka membangun 2-3 lantai. Hal ini dikarenakan satu rumah bisa ditempati 2 hingga 3 kepala keluarga. Untuk toko hangus terbakar, tidak ada sisa. Tadi juga sempat berbincang kepada salah satu warga, habis, tidak tersisa sama sekali. Barang berharga mereka juga ada yang bisa diselamatkan, tapi juga ada yang tidak. Untuk sejumlah puing-puing, semuanya sudah tidak ada di dalam. Semuanya bisa Anda lihat sudah ditaruh di depan, berupa seperti yang ada di depan saya. Ada kayu, kasur yang sudah hangus terbakar, ada puing-puing lainnya. Saat ini warga masih ada beberapa yang bertahan di rumah kerabat, tapi juga ada yang masih menumpang begitu. Untuk bantuan sendiri sudah diterima dari hari pertama mereka mendapatkan musibah kebakaran sampai hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, dan saat ini yang dibutuhkan para warga Tambora adalah bantuan seperti semen dan juga pasir
agar mereka bisa membangun kembali rumah dan toko mereka. Ini rumah yang terbakar, ini rumah ibu. Rumah saya. Rumah ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Widya. Bu Widya. Bu Widya, pada saat kejadian ibu posisinya ada di dalam rumah? Di luar rumah sedang dagang. Ini posisinya di sini, ini saya dagang. Api udah ada di atas, saya nggak bisa masuk untuk menyelamatkan. Posisi menyelamatkan sebagian bisa, sebagian kagak. Saya punya ada disabilitas, jadi saya ngurusin adik saya dulu, baru ngurusin barang-barang yang penting-penting gitu. Udah saya pergi aja, nggak barang yang diselamatkan, ada yang kagak. Pak Tarudi, tadi sempat tanya, ini tiba-tiba api membesar, melahap rumah warga, terus posko pengungsian juga tadi saya sempat ngobrol sama warga yang di dalam, baru minggu kemarin dibongkar. Nah, bantuannya terus selanjutnya bagaimana nih, Pak? Bantuan penyaluran ada, cuman untuk materialnya yang nggak ada, buat membangun. Uang buat membangun sama bahan-bahan bangunan. Ya, yang dibutuhkan untuk warga sekarang kan yang buat ngebangun ya. Kalau untuk sembako adalah dari donatur, tapi yang untuk pembangunan ini yang belum turun. Tapi pada saat bantuan di posko kemarin, itu bantuan yang diterima oleh warga Bapak apa saja, Pak? Yang berupa sembako, Indomie, terus air minum, baju, selimut, kasur, ya semua ada. Cuman kan yang untuk yang membangun kan, warga itu butuh dana untuk ngebangun ini, karena kan sebagian warga di bawah, nggak semuanya ke atas kan. Tadi saya sempat bertanya kepada salah satu warga Bapak di belakang, mereka juga bingung nih untuk sembako ataupun untuk makanan. Per minggu kemarin sudah dihentikan begitu, Pak? Betul, Pak? Itu untuk makanan jadi. Untuk makanan jadinya. Ya, yang setiap hari misalnya pagi dapat 1 box, siang dapat 1 box, sore dapat 1 box, itu dari udah 2 hari yang lalu dihentikan dari Pemkot. Dan pemirsa, saya akan coba berbincang kepada salah satu warga yang menderita luka akibat kebakaran di Tambora. Boleh tahu ini luka akibat kebakaran kemarin? Kebakaran, Bu, korban. Rumah Bapak di mana posisinya? Ada di dalam, Bu. Ada di sebelah dalam? Ya, yang kebakar habis. Kebakar habis, ya. Tidak tersisa, Bapak? Tidak tersisa sama sekali. Surat habis, apa habis semua. Yang bawa cuma baju sama tanah doang. Tapi keluarga aman, Pak? Keluarga alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Melihat kondisi Bapak, luka tangan ini, kondisinya pada saat itu sedang saya kan di luar ngeliat api udah gede, ya saya pikiran anak saya masih di dalam. Sedang tertidur? Ya, sedang tertidur. Akhirnya saya spontan mau nyelamatin anak saya. Oke, selanjutnya? Akhirnya saya terobos kobaran api, ya kan, akhirnya ya begini. Pada saat itu Bapak tidak ingat apa-apa ya, saya ingat tuh anak aja. Ingin menyelamatkan anak. Menyelamatkan anak gitu. Anak berhasil dibawa? Alhamdulillah. Nggak tahu anak akhirnya dibilangnya pada sekolah. Lagi sekolah. Soalnya saya nggak ngeliat perginya, saya nggak ngeliat ininya. Istri juga pas datang teriak anak lagi, makanya spontan kaget saya juga kan. Anak berapa Bapak? Anak saya 2, Bu. Yang ingin Bapak selamatkan anak ke? Ya, yang kedua, yang laki itu anaknya ada lagi. Oh, anaknya yang mana? Lantas sampai ke bagian wajah? Muka ya, muka, wajah ini, leher, sama ini aja udah. Untuk perawatan semuanya gratis? Perawatan ya kalau alhamdulillah gratis, itu masih ada BPJS gitu. Kalau nggak ada mungkin ya bingung saya juga berobat kemana, uangnya juga nggak punya. Meskipun api telah merenggut fisik kios dan rumah para warga, semoga tidak memadamkan semangat juang mereka. Abu dan puing dari kebakaran ini menjadi saksi munculnya semangat baru bagi warga untuk menjalankan hidup baru mereka. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.